Oke, balik lagi sama gue si Trade. Sekarang kita mau lihat weekly outlook. Oke. Nah, weekly outlook kita untuk euro per dolar sebenarnya ya. Ini soalnya pertama-tama kita mau lihat untuk indeks dolar. Kita dapat weekly boss di sini. Kemudian belum ada pullback sama sekali. Pullback pertama sekali ini dari sini mulainya, and then sekarang sudah mulai turun, and then dia mulai break yang pertama nih. Kelihatan ya, di sini udah mulai nge-break yang pertama, tapi baru kelihatan ambil liquidity doang. Soalnya ini close minggu lalu seperti ini ya. Kalau kita lihat lebih dekat, ya, ini close di atas, tapi hanya wick saja. Jadi ada kemungkinan kita buat lanjut turun dulu. Ya, buat lanjut naik seperti ini ya. Jadi diambil liquidity lebih dalam lagi, ambil sini, masuk ke order block mingguan, atau sini ya, baru lanjut naik. Oke, itu untuk mingguannya. Karena di daily, ini kita delete dulu. Karena di daily kita masih bullish, masih bearish banget ya. Kita dapat break di sini, kita udah ambil liquidity di sini. Terus kita udah ambil liquidity di sini. Terus kita tinggal tunggu namanya COB ya. Jadi ini basically engulfing candle setelah ambil sweep. Ya, contohnya seperti ini. Ya, candlenya merah. Terus dia lewatin yang ini. Kita tutup daily hari ini dengan bearish. Jadi kita bisa konfirmasi buat lanjut turun ya, enak ya. Kita punya jarak yang panjang buat lanjut turun. Nah, ini ribuan pip lah pasti di pair-pair lainnya. Oke ya, jadi untuk daily indeks dolar begini aja. Kita sangat bearish untuk dolar. Oke, untuk euro USD sekali lagi kita udah nyampe di daily demand. Oh, kita lihat dulu weekly-nya ya. Kalau ngomongin weekly, kita sekali lagi ya, masih bearish. Kita bearish terus. Untuk order blocknya, karena ini sulit ya lihatnya, kita bisa lihat di time frame lebih besar. Ya, time frame lebih besar, kita lihat yang ada ininya. Fair value gap. Ya, di sini nih, paling enggak. Ya, kalau misalnya mau lihat semuanya di sini. Atau di atas ini juga ada nih. Ya. Ini ada liquidity, tapi ini kelihatannya udah ambil semua liquidity-nya di sini ya. Coba kita lihat high-nya 087. Ya, ini udah ambil liquidity yang ada di sebelahnya nih ya. Jadi ini candle yang kuat. Ya, kita kasih tanda aja ya biar jelas. Ini weekly sweep gitu ya. Weekly sweep. And then ya udah. Gini aja untuk weekly-nya. Oh, ini monthly. Oke ya. Ini karena weekly-nya bearish dari sini, kita lihat order block-nya di monthly biar lebih jelas. Karena kita udah dapat sweep di sini, kita rencana buat lanjut turun di daerah yang sini, di daerah weekly-nya. Terus kalau misalnya mau lihat di daily sebenarnya masih bullish ya karena ini break. Tapi ini ya. Oke, ini break terus udah turun, break lagi. Nah, di sini kita udah dapat order block. Tapi sekali lagi di sini belum ambil liquidity ya di daily. Liquidity daily di mana? Sini ya. Semua di sini jadi liquidity untuk daily. Tapi kalau misalnya kita turun lagi ke 4 jam, kita udah ambil liquidity nih. Di sini udah ambil liquidity. Dan juga kalau misalnya mau lihat lagi, daily dan 4 jam sebenarnya strukturnya sama ya. Ada dua dengan struktur yang sama. Jadi di sini sangat mungkin untuk lanjut naik. Yang penting kita lihat di 15 menit karena itu turunannya dari 4 jam dan juga daily itu turunannya 1 jam ya. Kalau misalnya di 1 jam ini lihat ya udah terjadi perubahan arah seperti ini, kita bisa lanjut long di mana di daerahnya, di daerah yang ini ya, yang udah ambil liquidity dan juga udah bentuk order flow ya sini. Nah tuh ya, biar lebih jelas. Ini apaan ya? Ini apaan ya? Ya entah apaan ini lah.
Ya, di daily kita bisa ambil long. Ya, tempat sekarang nih tempat yang bagus nih ya. Kita lihat closing hari ini. Closing hari ini sangat menentukan. Kalau misalnya closing daily hari ini dia bullish, kita artinya sangat bullish. Kita untuk target selanjutnya adalah daily high ya untuk Euro USD. And then terus kita mau lihat lagi di 4 jam. Kita pelan-pelan ya lihatnya. 4 jam nih ya. Tadi pas di sini gue plannya adalah naik dulu. Ya, sempat naik, ambil liquidity bener. Tapi gue berencana buat ambil short di sini. Tapi ternyata enggak, dia lanjut turun dulu, tidak ada masalah. Dia turun sampai ke ambil semua liquidity di sini di 4 jam nih rese nih ya. Gue ada ambil long di sini. Mungkin ya break even sih sebenarnya, break even. And then sekarang kelihatannya udah mulai ada ini nih, pergerakan lagi buat naik. Ya, kita coba lihat lagi 1 jam. Udah ada nih perubahan arah. And then FVG di sini udah jelas. Ya, kita bisa ambil di sini sih buat ambil entry long ya. Jadi plannya untuk Euro USD adalah karena ini udah shift di sini. Kita bisa ambil entry di sini buat ambil semua liquidity yang ada nih di sini ya, banyak. Terus mungkin kita dapat reaksi lagi di sini. Kalau nggak di sini, nanti di atas. Oke ya. Terus udah sih ini aja dulu. GU. Ya, GU kalau misalnya mau dibandingin, GU dengan Euro USD lebih kuat GU. Kenapa seperti itu? Karena lihat pergerakan harganya ya. Lebih menolak untuk turun dibandingkan Euro USD. Kita lihat nih ya. Ini turun terus. Sementara kalau di GU naik terus nih. Ya, kelihatan banget perbedaannya. GU itu lebih bullish daripada si ya Euro USD. Makanya jadi kalau misalnya mau ambil bullish, gue lebih menyarankan untuk ambil di GU. Oke ya, mantap ya. Oke. Ya, jadi lanjut ya. Tadi ada sedikit gangguan, entah kenapa trading view-nya hilang semua yang gue udah markup. Oke, jadi kemarin adalah ini ya. Ini break tapi dengan jelek breaknya. Jadi diambil liquidity lagi dulu. Ya, jadi ini liquidnya. Kemudian bisa ambil naik lagi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di GU, kita lihat dari weekly dulu ya. Kita pelan-pelan. Dari weekly, kita bearish. Terus kita mau looking for this one. This order block. Oke, kalau enggak ya ini. Tapi kelihatannya kejauhan. Kalau misalnya mau cocok-cocokin dengan ini, harusnya di sini ya. Jadi daily kita bearish dulu untuk dollar index. Kalau misalnya di GU, kita juga daily-nya masih bullish dulu supaya kita bisa masuk ke order flow atau order block yang ada di weekly. Ya, semua pergerakan market seperti itu. Dari yang time frame yang lebih kecil masuk ke order flow yang lebih gede, lalu order flow yang lebih gede bikin perubahan di order flow yang lebih kecil supaya kita bisa masuk di order flow yang lebih besar ya. Dapat dimengerti gak? Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ya weekly, gue masih berharap dia lanjut naik dulu sampai di sini. Baru kita mau ambil short, kita lihatnya di mana, di daily atau di 4 jam. Ya, perubahan order flow di daily atau 4 jam kita mau ambil buat bearishness. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di daily, kita udah ambil liquidity di sini. Ya, sudah ambil liquidity, terus di sini kita udah belum dapat COB ya. Tapi lihat di sini cukup bullish. Walaupun belum dapat COB, semoga aja nih ya, semoga kalau misalnya ini kan karena udah ambil liquidity di hari sebelumnya. Kalau misalnya kita close minimal di atas yang ini dengan close body, itu adalah tanda yang bagus banget kita untuk lanjutin daily bullishness. Oke ya, sangat mudah dimengerti kan ya. Terus kita lihat di 4 jam. 4 jam. Itu rectangle apa sih? Yang penting I don't know. Yaitu longnya nggak penting.
Ini boleh masuk di 4 jam mungkin. Ya, ini juga ada 4 jam udah. Ya, kalau misalnya kita lihat 4 jam, soalnya ini adalah extreme order block-nya nih. Ya, order block terakhir, jadi sangat mungkin banget buat kita lanjut naik. Apalagi kalau misalnya mau lihat dari sini, secara struktur kita udah ambil liquidity yang ada di sini. Terus kita udah bikin namanya COB di sini. Jadi kita tinggal entry aja sesuai dengan ini. Ya, ambil liquidity terakhir kemungkinan yang ini. Dan naik. Setelah naik dari sini kita bisa break even. Pas di sini kemungkinan break even. Harusnya bisa lanjut naik lagi. Oke ya. Tapi kalau misalnya mau lihat secara begini, 4 jam aja, nggak terlalu bagus sih. Gue sih jujur-jujur aja. Ya. Walaupun lebih bullish daripada si Euro USD, ini nggak terlalu bagus. Dia udah turun, break, order flow-nya udah diambil. Harusnya nih ya, kalau misalnya, nih ya, semua market, semua kemungkinan. Kalau misalnya ini, lihat ya, ini udah turun, impuls. Impulsnya sampai sini. And then, pas pullback, dia impulsnya sampai sini ya. Bagus atau enggak? Bagus sebenarnya. Terus dia ambil semua liquidity lagi, karena di sini yang udah diambil. Pas udah ambil liquidity semua ini, kalau misalnya ini bisa bikin impuls yang lebih tinggi, ini jadi bagus, kita bisa ambil entry di sini nih. Ya, supaya lebih aman. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa bikin lebih higher high dengan close body, kemungkinan dia akan turun dulu. Ya, cari liquidity lagi. Cari liquidity lagi di mana? Sampai di daily punya order block. Kemungkinan di daerah yang ini, bawah yang ini nih ya. Kelihatan jelas nih order blocknya. Gua buta bentar. Gue mau tebelin dulu ya. Ya, nih. Ini ya dari daily tapi ambilnya dari weekly. Ya. Ini order blocknya. Terus belum termitigasi itu ya. Belum termitigasi sama sekali. Jadi ada kemungkinan buat lanjut turun dulu. Karena kalau misalnya ini nggak bisa bikin higher high dengan close body, kemungkinan ini akan lanjut turun dulu buat mitigasi weekly order block baru lanjut naik. Oke ya, walaupun di sini udah cukup bullish dibanding yang lain, ada kemungkinan seperti itu ya. Gue nggak menutup kemungkinan ini bakal turun. Oke, so hati-hati mainnya. Udah, ini aja dulu. Nih, biarin ini delete. Pakai gold. Oke ya, gold sangat indah sebenarnya. Kita lihat dari bulanan aja. Bulanan kita buka. Bulanan udah break di sini ya. Kita lihat pelan-pelan. Untuk order blocknya di bulanan di sini jauh di bawah. Ya, ini jadi liquidity bulanan. Ini kita bisa ambil entry buat bulanan. Tapi ya sekali lagi, harga nggak butuh turun sejauh itu buat lanjut naik. So, untuk kalian yang demen buat mainin pullback, hati-hati. Ya, kalau misalnya mau ikutin seperti ini, lebih baik menurut gua. Ya, ini turun, dia bikin break, ambil order flow di sini buat lanjut naik. Ya, ini udah turun, udah bikin pullback, terus lanjut naik, break di sini. Ya, kita lihat di mana FVG-nya, FVG ada di sini. Pas di sini, ini karena time frame-nya ini weekly, kita bisa turun ke 4 jam atau di daily, cari order flow perubahan, ya seperti ini. Ya, seperti ini, dia bikin break sini, ini daily atau 4 jam. Kita bisa naik, lewatin order block atau breaker block, terserah kalian mau pakai apa ya. Seperti itu ya, weekly. Ini konfirmasinya ada di daily atau 4 jam, kita tunggu perubahan seperti ini. Naik, break, and then kita bisa ambil entry di order blocknya atau breaker blocknya. Habis itu baru lanjut naik, ya karena weekly-nya bullish, ya karena udah break di sini ya. Dapat dimengerti? Lihat,
Ya, jadi gue lebih menunggu sampai di sini. Apalagi kalau misalnya di weekly dapat mingguan engulfing itu lebih bagus, lebih menyenangkan. Oke ya. Di daily kita coba lihat lagi. Daily break di sini tapi nggak ada liquidity. Jadi ini semua jadi liquidity-nya. Ya ini balik-balik ya sama weekly punya. POI-nya di bawah sini. So ya, lanjut. 4 jam. Kalau kita lihat 4 jam dia udah pernah break bullish. Kenapa gue tandain ini break bullish? Karena dia udah sampai di area 50% di daily. Ya, area 50% di daily. Terus ternyata mau lanjut turun. Ya, itu gue nggak bisa tahu. Tapi yang gue tahu, ya ini POI-nya. Area yang paling bagus buat entry di sini. Kenapa paling bagus di sini? Karena order ini paling banyak di sini. Orang gede, institusi, bank, semua bikin turun, harga turun, ambil liquidity yang ada di sini semuanya, terus baru bikin pergerakan tinggi. Ini tempat yang sangat efektif buat kita masuk. Ya, karena kita dijaga oleh bank, institusi, ini tempat yang sangat indah untuk masuk. Oke? Kita coba lanjut. Di 4 jam. Ya, masih break, bearish. Ini adalah bearish 4 jam. Kita coba tandain aja. Nah, begini aja ya. Ini bearish 4 jam. Terus kalau misalnya kita mau lihat, mau ikutin turunannya, lihat nih ya. Jelek banget. Kita lihat weekly. Nah, kalau di weekly baru kelihatan nih ya, order flow-nya di mana, order block-nya. Ada di sini. Bikin yang namanya fair value gap. Nih, di sini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu di weekly atau order time frame lebih tinggi, kita sekarang baru bisa cari di time frame yang lebih bawah. Kita lihat di sini, bikin seperti ini. Harusnya di daerah sini ada satu, di sini satu lagi. Ya, kita coba lihat turun. Ini ada satu. Terus di sini pasti udah ambil liquidity. And then baru turun. Kalau misalnya mau dilihat dari 4 jam nggak ada yang signifikan sih menurut gua. Ini udah termitigasi di sini. Ini juga udah termitigasi di sini. Jadi kemungkinan paling bisa ambil di daerah yang ini. Ya, buat lanjut turunnya. Jadi ini karena di 4 jam udah break bearish lagi. Kita lanjut, ini semua jadi liquidity. Buat naik kita pelan-pelan bentuk order flow ya, ingat. Karena kita butuh order buat lanjut naik dulu. Supaya kita bisa jual, turun, break, kita jual di sini, turun. Gitu ya. Next. 1 jam kalau kita lihat. Ini break. And then ini sweep. Ya, ketika sweep kita bisa lanjut naik dulu. Sampai di sini kita bisa lanjut sell. Oke ya, karena ini breaknya di sini. Liquidity-nya di mana? Di time frame yang lebih kecil. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih lebih jelas ya. Ini ada pullback. And then nih udah ambil liquidity. Karena ini udah ambil liquidity tapi nggak bisa bikin boss. Jadi ini adalah liquidity selanjutnya. Kita bisa ambil lagi di tempat atasannya. Ya, seperti ini. Nah, ini udah lanjut turun. Oke? Ya, udah oke semuanya. Kalau kita lihat BTC, kemarin katanya BTC ambrul ya. Ya, ambrul. Katanya nih Elon Musk jual. Tapi kemungkinan ini buat ambil liquidity di sini aja. Karena di sini nggak bisa bikin break yang bagus, Elon Musk nanti lanjut ambil lagi di sini. Karena dia udah jual di sini ini ya. Jual berapa, entah berapa banyak BTC dia jual. Terus ya pas di sini dia bisa ambil lagi nih. Sekali lagi ya. Karena Elon Musk tadi kemarin dia bikin food ya, bikin berita jelek. Di sini BTC dia jual. Kenapa dia jual di sini? Karena kalau misalnya secara teknikal yang gue lihat daily ini break dengan wick doang. Jadi ini adalah wick yang break yang lemah.
Jadi di sini ada kemungkinan kita lanjut turun karena ini bisa jadi liquidity-nya untuk daily karena dia nggak bisa bikin high baru. Jadi kita bisa masuk ke sini baru lanjut naik. Ya, ini adalah weekly punya order block. Ya udah jelas. Oke ya. Udah begitu aja sih. Itu aja weekly dari gue CTrade, gue sign out.